kita lanjutkan pembahasan Microsoft Word-nya, di mana pada kali ini saya bermaksud berbagi pengalaman bagaimana kalau Anda ingin menempatkan image atau gambar ya atau picture pada dokumen Microsoft Word. Sebenarnya banyak cara yang dapat Anda gunakan untuk menempatkan image, gambar, atau picture. Kita coba satu persatu, langkah demi langkah, untuk menempatkan image, gambar, atau picture ya dengan segala pengaturannya pada Microsoft Word. Ya, sebagai contoh, saya akan membuka kembali dokumen Microsoft Word yang sudah dibahas di materi sebelumnya. Contohnya di sini, saya mempunyai dokumen tentang protokol kesehatan skenario di new normal di lingkungan PT ABC Bandung. Ini sebagai contoh ya surat. Nah, pada surat ini kebetulan belum ada image apapun, belum ada gambar atau picture apapun di sini. Nah, saya kebetulan ingin lengkapi supaya surat edaran ini lebih menarik. Nah, kalau Anda ingin menempatkan gambar, image, atau picture pada suatu halaman dokumen Microsoft Word, Anda tempatkan titik sisipnya di posisi yang Anda inginkan. Kemudian Anda pindahkan ke tab Insert. Jadi kalau Anda sedang berada pada tab Home, pindahkan ke tab Insert. Nah, di tab Insert, di Group Illustration, di sini ada pilihan Picture. Ada dua cara penempatan picture, gambar atau image. Anda bisa menggunakan Insert Picture from this device atau menggunakan Insert Picture from Online Picture. Tentunya, kalau Anda menggunakan pilihan this device, artinya Anda sudah punya kumpulan gambarnya yang akan Anda tempatkan pada dokumen. Tetapi kalau online picture berarti secara real time Anda mencari gambar atau picture di internet ya, kemudian Anda tempatkan pada dokumen. Tentunya kalau Anda mengambil gambar dari internet, sebaiknya carilah gambar yang memang tidak melanggar hak cipta ya. Oke, kita mulai cara yang pertama dulu, bagaimana Anda menempatkan picture memakai Insert Picture from this device. Anda klik, kemudian Anda cari lokasi folder Anda menyimpan gambar. Kebetulan saya sudah menyimpan gambar di posisi folder tertentu. Anda bisa menyimpan gambarnya di drive D, atau di partisi D, atau mungkin di USB flash drive, atau mungkin di external hard disk. Silahkan Anda cari gambar yang Anda inginkan. Misalkan saya mau menempatkan gambar yang ini hanya sebagai contoh. Saya klik Insert. Maka gambarnya akan ditempatkan. Nah, ini tergantung ukuran gambarnya. Kalau ukuran gambarnya terlalu besar, kita perhatikan sedikit ya. Anda lihat di sini gambar yang baru ditempatkan akan keluar dengan ukuran aslinya, ukuran besar. Dan kalau Anda perhatikan di sana ada titik sisip, ada titik pegangan di sini. Ini titik-titik pegangan. Nah, titik pegangan ini dipakai untuk memperbesar dan memperkecil ukuran gambar. Saya misalkan ingin memperkecil dulu ukuran gambarnya. Seperti ini. Sudah. Nah, kalau sudah diperkecil, maka gambarnya sekarang di dalam dokumen terlihat lebih proporsional. Nah, ketika Anda menempatkan gambar, otomatis Anda punya tab contextual tab picture format. Jadi ketika Anda menempatkan gambar dan gambarnya sedang dipilih seperti ini, maka Anda punya contextual tab picture format. Di contextual tab picture format ini kita cobakan bahas satu-satu. Yang pertama adalah pengaturan posisi gambar yang sudah Anda perkecil. Nah, untuk mengatur posisi gambar, Anda bisa otomatis menggunakan misalnya saja position, saya pilih yang pojok ini. Maka gambar akan ditempatkan di pojok atas sebelah kiri karena Anda memilih posisinya ini di pojok ini. Kalau Anda pilih right, berarti di sisi kanan. Kalau Anda pilih misalnya center, dia berarti di tengah. Kalau misalkan saya simpan di pojok bawah, maka dia ada di bawah. Dan kalau Anda simpan di pojok bawah kanan, dia ada di sini. Ya, ini adalah pengaturan position. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda ingin menempatkan gambar atau image atau picture secara bebas pada dokumen. Nah, paling mudah untuk menempatkan gambar secara bebas dalam dokumen adalah menggunakan pilihan wrap text. Ya, defaultnya tuh inline. Kalau inline with text berarti dianggap sebagai bagian satu baris teks. Nah, kalau ingin leluasa, Anda gunakan square, berarti dia teksnya akan dianggap sebagai bingkai kotak, ya, bingkai kotak, dan otomatis teksnya akan terdorong ke kiri dan ke kanan secara kotak, ya, secara persegi. Nah, kalau Anda pilih tight, nah kalau dipilih tight di sini, maka teks akan masuk ke dalam area gambarnya. Dia tidak berbentuk bingkai kotak, tetapi mengikuti area gambarnya. Dengan anggapan gambar ini tidak solid, ya.
Ini kebetulan gambarnya tidak solid, artinya ada area yang kosong di sekeliling bingkai lingkaran merahnya. Sehingga ketika Anda pilih wrap text, maka teksnya masuk ke dalam sisi-sisi yang ada dalam lingkaran. Jadi berbeda ya, ini square, ini type. Nah, kemudian kalau Anda ingin misalnya saja di belakang teks, Anda bisa menggunakan behind text. Ini behind text. Kalau Anda lihat tuh teksnya ada di belakang. Ya, teksnya ada di belakang, samar. Tetapi hati-hati, ini berakibat mungkin menjadi tidak jelas teksnya. Kalau Anda pilih misalkan in front text, berarti gambar di depan teks, menimpa teks. Akibatnya ada beberapa teks yang tertimpa oleh gambar sehingga menjadi tidak jelas. Jadi hati-hati juga, tentunya tergantung kebutuhan. Saya misalkan sementara pilih square, ya. Saya sementara pilih square seperti ini. Nah, kalau sudah, ini sementara kita sampai sini dulu. Sekarang kita lanjutkan, bagaimana kalau Anda bermaksud melakukan pengaturan gambar dengan menggunakan picture style yang sudah ada. Picture style-nya cukup banyak pilihannya. Ini ada di grup picture style di sini. Anda bisa mencoba ketika diarahkan, ini loh tampilan picture style yang Anda pilih. Ya, sudah real time ada ditampilkan. Seperti ini. Tentunya Anda pilih mana yang menurut Anda paling jelas dan mewakili dokumen yang Anda pilih. Terserah mau yang mana. Ini contoh kalau Anda mau menggunakan picture style, ya, menggunakan picture style. Misalkan saya pilih ini, maka hasilnya sebagai berikut. Ya, hasilnya sebagai berikut. Kemudian saya tempatkan di kanannya, misalkan seperti ini. Ini penggunaan picture style. Nah, kalau misalkan saja Anda melakukan pengaturan image atau gambar atau picture yang sudah ditempatkan tersebut secara manual, Anda juga bisa mengatur secara manual. Ini saya batalkan, ya, pemilihan ini. Oke, saya tempatkan di kanannya. Seperti ini, misalkan saya mau mengatur secara manual. Misalkan saya mau mengatur border. Anda pilih picture border yang masih ada dalam grup picture style juga. Kemudian Anda mau diberi ketebalan bingkainya sebesar apa? Weight-nya. Saya pilih ini. Anda lihat tuh kelihatan weight-nya. Kalau bordernya ingin diberi warna, misalnya saja warna merah, Anda beri warna merah seperti ini beri warna. Kalau bordernya ingin bentuknya garis putus-putus, dot, misalkan seperti ini. Ini hanya contoh. Ini penempatan border. Ya, oke, saya batalkan, undo aja. Oke, sorry ya, kelebihan, saya undo aja. Kemudian bagaimana kalau Anda mau menggunakan picture effect? Ya, Anda tinggal pilih picture effect yang sudah ada. Ini efek seperti preset 1, ya, timbul. Ini preset 2, kemudian ini preset 3. Anda bisa pilih bentuk preset yang Anda inginkan. Kalau Anda ingin dilengkapi dengan shadow, bayangan, Anda bisa menggunakan shadow. Anda lihat tuh ada bayangan tipis di sekitar gambar. Ini ada bayangan tipis di sekitar gambar. Ya, ini menggunakan picture effect shadow. Ya, Anda bisa mengarahkan efek bayangannya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tergantung efek pencahayaan yang Anda inginkan, asal konsisten. Nah, berikutnya saya ingin lengkapi dengan efek reflection. Efek reflection ini adalah seperti gambar atau image yang ditempatkan di atas meja kaca. Jadi ada efek bayangan kaca ke bawahnya. Seperti ini efek reflection. Hati-hati, efek reflection akan memakan area tempat pada gambar karena efek reflectionnya turun ke bawah sehingga di sini ada area yang terpakai. Kemudian bagaimana kalau saya ingin menambahkan efek glow, ya? Efek glow ini adalah efek tampilan seperti neon, ya, neon atau pencahayaan di sekitar gambar seperti ini. Ini juga tergantung. Kalau gambarnya kebetulan solid, gambar solid, maka efek glow-nya pada bingkai kotak solid gambar. Tapi kalau ini kebetulan gambarnya gambar transparan, ya, transparan, sehingga efek glow-nya itu di setiap objek gambarnya. Ya, beda nanti dengan gambar solid. Nanti kita coba contoh bagaimana kalau di gambar yang solid, gitu kan. Ini menggunakan efek glow. Kemudian bagaimana kalau Anda mau menggunakan efek area luarnya itu buram. Ini menggunakan efek area luarnya buram. Seperti ini. Sehingga sebagian area menjadi buram. Ya, itu saya undo aja. Kemudian bagaimana kalau Anda mau menggunakan efek bevel tadi, ya. Jadi tampil seperti tombol, ya, seperti tombol yang dipahatkan. Ini adalah seperti tombol, seperti itu. Tidak begitu kelihatan, nanti kita lihat di contoh yang lain. Kemudian terakhir, bagaimana kalau Anda mau beri efek 3D rotation. Ini 3D rotation. Tentunya Anda bisa memilih berbagai bentuk format gambar, ya, yang Anda inginkan. Nah, bagaimana kalau ternyata Anda sudah melakukan berbagai pengaturan mulai picture border, picture effect, kemudian picture effect mulai dari shadow, reflection, glow, soft edge, bevel,
3D rotation, dan lain-lain, ternyata saya tidak jadi melakukan pengaturannya. Saya ingin kembalikan ke asal. Nah, paling mudah mengembalikan asalnya, Anda pilih adjust di sini, di grup adjust, ada pilihan ini, reset picture. Maka dia akan kembali normal, seolah-olah gambar itu belum menggunakan picture style apapun. Ya, picture style apapun. Oke, yang picture layout kita lewat dulu, kita nanti dipakai di pembahasan ketika menggunakan penjelasan Smart Art. Berikutnya kita masuk ke area adjust di sini, ya, penyesuaian gambar. Di penyesuaian gambar, kalau Anda ingin melakukan koreksi terhadap kombinasi kecerahan, kontras, dan lain-lain, Anda bisa pilih langsung dari sini. Ini banyak pilihan preset yang sudah jadi. Anda tinggal pilih mana yang menurut Anda lebih baik, lebih kontras, ya, lebih cerah, dan seterusnya. Anda tinggal pilih sesuai dengan keinginan, seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau tidak ada yang sesuai, Anda bisa pilih Picture Correction Option di paling bawah. Nanti akan keluar navigation pane di sebelah kanannya yang terkait dengan format picture. Anda bisa mengatur kecerahannya, kemudian juga kekontrasannya, itu dengan menggunakan pengaturan prosentase, kecerahan, kemudian kekontrasan, dengan cara menggeser slider yang ada di sini, seperti ini. Oke, saya tidak jadi, saya preset lagi supaya dia kembali ke posisi normal. Itu untuk penggunaan correction. Bagaimana kalau Anda ingin menggunakan pengaturan kombinasi warna? Di sini kebetulan, ini kita menggunakan color saturation. Anda bisa pilih color saturation yang mana, tapi bisa juga Anda mengatur color tone-nya atau recolor. Anda recolor menjadi warna hijau misalkan saja, ya. Atau recolornya mau menggunakan kombinasi warna biru misalkan saja, silakan saja sesuai dengan keinginan. Tentunya ini juga tergantung daripada desain template yang digunakannya. Oke, saya undo, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mau diberi efek artistik? Ya, seperti misalnya aja efek seperti gambar pencil sketch. Ini gambar pencil sketch. Kalau kurang jelas saya undo. Kemudian saya juga ingin sedikit blur misalkan saja. Di sini Anda menggunakan blur, atau juga Anda bisa menggunakan efek-efek lain yang pilihannya cukup banyak disediakan. Atau mau hitam putih, ya glow edge, bisa juga. Terserah Anda mau menggunakan tampilan mana yang menurut Anda baik untuk ditampilkan di dokumen ataupun untuk dicetak ke printer. Itu menggunakan efek artistik. Saya batalkan juga. Nah, kemudian di sini ada pilihan adjust compress picture. Compress picture ini ditujukan kalau dokumen yang Anda buat itu banyak gambar. Contohnya membuat proposal bisnis, itu banyak gambar yang ditempatkan. Nah, kalau kalau gambarnya kebetulan beresolusi tinggi, itu berakibat ukuran filenya menjadi besar. Kalau tujuannya untuk dicetak, maka Anda dapat mengatur resolusinya menggunakan HD. Jadi good quality, high definition HD display, baik untuk tampilan di presentation ataupun di tampilan layar dokumen. Tapi kalau mau dicetak, Anda boleh turunkan sedikit, ya, ke 220 ppi, ini excellent quality. Tapi kalau hanya untuk disebarkan di web, Anda bisa menggunakan 150 ppi, ya, good for web page, gitu kan, untuk di website perusahaan, ataupun misalnya saja dipakai untuk blog dan lain-lain. Kalau untuk sebagai email, Anda bisa menggunakan ukuran lebih kecil lagi, ya, atau biarkan menggunakan default resolution-nya, tergantung kebutuhan. Anda bisa pilih gambar per gambar untuk diatur resolusinya, atau apply. Kalau Anda pilih apply only to this picture, berarti dia pengaturannya hanya berlaku pada gambar ini. Tapi kalau gambarnya Anda 20 ingin semuanya, maka tanda centang apply only this picture-nya dibuang, Anda klik OK, maka dia akan melakukan pengaturan pada seluruh gambar yang ditempatkan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu penggunaan compress picture. Nah, sekarang bagaimana kalau gambar ini mau saya ganti dengan image lain? Mengganti gambar dengan image lain, Anda pilih tombol yang ini, ya, from file, change picture. Anda pilih from file untuk diganti dengan gambar lain. Misalkan saya pilih gambar yang ini, insert. Maka dia akan menggunakan gambar lain dengan ukuran yang sama. Jadi kalau ukurannya tadi di posisi itu ukurannya kira-kira 4 cm kali 5 cm, dia akan menggunakan ukuran yang sama, gitu kan? From file lagi, oh saya ganti dengan ini, seperti ini. Oh, saya ganti lagi misalnya saja from file dengan gambar, misalkan saja ini, insert. Maka dia akan tempatkan gambar seperti ini. Nah, saya perbesar sedikit. Oh iya,
ketika Anda menggunakan titik pegangan, kalau Anda perhatikan, di sini ada fasilitas untuk rotated. Ini rotasi. Ini untuk merotasi gambar tuh. Ini untuk merotasi gambar. Nah, ini kebetulan, ini contoh gambar yang solid. Contoh gambar solid itu, ya, contoh gambar solid itu, Anda kalau misalkan di format picture, di sini raw text-nya Anda pilih, Anda pilih misalnya saja tight, ya tetap saja dia kotak. Kalaupun saya beri efek bayangan di sini, bayangannya adalah bayangan pada kotaknya, kira-kira seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan bagaimana kalau Anda mau remove background. Jadi background-nya mau saya remove. Misalkan yang warna orange ini mau saya remove. Anda gunakan di adjust, pilih remove background. Nanti keluar seperti ini. Nah, area yang berwarna ungu ini adalah area yang akan di remove. Anda bisa menambahkan area yang mau dipertahankan, mark area to keep, ya, tinggal diklik, kemudian Anda sorotkan. Kemudian Anda juga bisa menambahkan area yang mau di-remove, menggunakan mark area to remove. Memakai yang ini, Anda sorotkan juga. Kalau tidak jadi perubahannya, Anda discard all change, berarti dia akan batalkan. Nah, defaultnya dia otomatis nih. Area ungu ini yang ditawarkan untuk dihapus. Saya ambil contoh langsung ya. Area ungu ini mau dibuang. Saya keep change. Maka dia akan hilang. Tinggal segini tuh. Tapi ini kalau Anda perhatikan, ini kebetulan prop text-nya adalah ya tadi tight ya, sehingga tembus tuh. Ya, tight karena Anda remove kan, tuh dia teksnya masuk ke dalam kan. Nah, teksnya nih, ini kalau misalkan raw teksnya saya pilih square, dia kan area kotak seluas ini kan, dan gambarnya mau saya perkecil, maka Anda sekarang bisa mengatur menggunakan area group size. Saya pilih crop untuk memotong gambar, kemudian saya perkecil gambarnya seluas ini. Kemudian ini saya perkecil seluas ini, kalau perlu sampai sini, dipotong. Saya potong juga ke kiri ke kanan seperti ini. Kalau sudah benar, ingin seluas ini gambarnya dipotong, Anda pilih sekali lagi crop, maka terpotong. Maka dengan cara seperti ini, gambarnya sekarang sudah terpotong, yang asalnya tadi bentuk gambarnya tinggi, memakai background warna orange. Kalau masih ada yang kurang, Anda klik lagi, kemudian crop lagi, kemudian misalkan saya tambahkan lagi pemotongannya, klik lagi. Maka akan ditempatkan seperti ini. Nah, ini contoh bagaimana Anda menempatkan gambar menggunakan insert. Bagaimana Anda menempatkan gambar menggunakan insert picture, kemudian this device, kemudian bagaimana Anda melakukan pengaturan picture format memakai contextual tab picture format, mulai dari menggunakan arrange, kemudian menggunakan picture style, menggunakan adjust, dan juga menggunakan size untuk mengatur cropnya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua, nah saya kebetulan ingin menempatkan gambar untuk contoh yang kedua ini. Saya tempatkan di posisi halaman yang kedua, misalkan di sini. Dan gambarnya saya mau ambil dari internet. Ya, saya mau ambil dari internet. Nah, Anda pilih insert, pindahkan ke tab insert, pilih picture, kemudian Anda pilih online picture. Tunggu sampai jendela online picture ditampilkan dengan anggapan terkoneksi ke internet. Nah, kalau Anda menggunakan Microsoft Word versi 2019, kemudian 2016, itu otomatis online picture-nya itu, search-nya itu menggunakan powered by Bing. Ya, jadi bukan menggunakan Google, tapi dia menggunakan Bing, ini bawaan Microsoft. Nah, di bawahnya akan ditampilkan kategori-kategori gambar yang sudah disediakan. Atau bisa juga diambil dari OneDrive. Ya, Cloud Storage OneDrive, kalau Anda sudah menyimpan di sana. Misalkan, saya ingin mengambil gambar yang terkait dengan kesehatan, di sini ada yang terkait kesehatan tidak, sementara saya ambil ini deh ya, school misalkan, ini ambil contoh, maka dia akan tampilkan beberapa gambar yang terkait dengan sekolah, seperti ini. Dia akan terus loading, mencari gambarnya di internet, jadi yang terkait dengan sekolah akan ditampilkan, ya, yang terkait dengan sekolah akan ditampilkan di sana. Nah, tetapi saya sangat menyarankan, kalau Anda mau mengambil gambar dari internet, carilah gambar yang tidak melanggar hak cipta, ya, yang tidak melanggar hak cipta. Artinya gambar yang secara bebas untuk digunakan tanpa harus mencantumkan siapa pemiliknya, seperti itu. Nah, cara yang paling mudah adalah Anda tinggal masukkan ke sini, kemudian Anda ketikkan gambar yang Anda inginkan. Misalkan, kalau misalkan saya ketikkan COVID, misalkan saja 19 seperti ini. Oke, enter.
dia akan ditampilkan berbagai gambar yang terkait dengan COVID-19 kan, ya di sini. Nah, kalau saya ambil gambar ini, kemudian Anda pilih insert, maka gambar ini akan di-download, kemudian ditempatkan. Nah, Anda lihat di sini bahwa this photo, ya, ini tidak diketahui siapa pemiliknya, dan under license-nya adalah ini. Dia otomatis menampilkan itu kalau Anda mengambil gambar dari internet, ya. Nah, kalau misalkan saja Anda ingin gambarnya gambar free, ya, tanpa harus mencantumkan nama lisensi, nama pembuatnya, Anda bisa menggunakan cara lain sebagai berikut. Nah, kalau Anda ingin menempatkan gambar, ya, yang diambil dari internet secara gratis tanpa melanggar hak cipta, Anda coba bisa jelajahi di website, ya. Saya ambil contoh, kita menjelajah, ya, di website. Nah, Anda coba kunjungi pexels.com di sini, ya. Anda tulis pexels.com, pexels.com, ya. Maka di sini Anda akan masuk ke fasilitas untuk menjelajahi penggunaan foto dan video, ya, secara gratis, ya, yang boleh dibagikan oleh kreator, ya, untuk disebarkan di YouTube kah, di Instagram kah, ataupun di media sosial apapun tanpa melanggar hak cipta. Setelah masuk ke sini, Anda bisa ketikkan foto, misalnya saja saya ketikkan COVID-19 seperti ini, ya. Oke, maka ini akan ditampilkan berbagai foto yang terkait dengan COVID-19. Nah, foto-foto ini tidak melanggar hak cipta. Contohnya yang ini, yang tadi kita gunakan. Ini kalau saya klik ini, maka di sini ada keterangan info nih. Saya klik info, ya, di sini, bahwa foto ini, Anda lihat lisensinya bebas digunakan, tidak perlu memberikan kredit. Di sini, berarti bebas digunakan. Ini paling aman. Anda tinggal download, tinggal unduh gratis. Itu kalau Anda mau mencari kumpulan gambarnya terlebih dahulu di internet melalui situs website pexels.com. Tapi sebenarnya Anda juga bisa seperti tadi di posisi ini, kita coba insert, kemudian Anda pilih picture, online picture. Kita tidak menggunakan kategori yang disediakan oleh Microsoft Word, tapi saya langsung aja ketikkan Pexels di sini, misalnya saja COVID-19 seperti ini. Jadi memakai pixel depannya, maka dia akan masuk ke gambar-gambar yang memang diperoleh dari pixel, gitu kan? Seperti ini. Anda tinggal cari gambar yang Anda inginkan di sini. Pilihan gambarnya cukup banyak, ya. Pilihan gambarnya cukup banyak. Dan ini kalau Anda perhatikan di sini gambar-gambar ini tidak melanggar hak cipta karya foto atau karya image orang lain. Misalnya saya ambil gambar ini, insert, ya, maka gambarnya masuk. Nah, beda di sini tidak ada keterangan source-nya, copyright-nya, sehingga Anda bisa bebas menggunakannya. Kemudian saya perkecil ukuran gambarnya. Kalau misalkan mau ditempatkan di posisi yang Anda inginkan, jangan lupa di tab format picture, Anda pilih wrap text, saya pilih square aja karena ini gambar kotak. Kemudian saya tempatkan misalkan di kanannya sebagai berikut. Nah, ini contoh bagaimana Anda menempatkan gambar berupa image yang diambil dari internet. Kalau Anda mau menggunakan picture style dan lain-lain, maka picture style-nya berlaku pada bingkai daripada objek gambarnya. Terserah Anda mau menggunakan picture style yang mana. Kalau perlu dirotasi, Anda bisa rotasi, ya. Kemudian Anda atur penempatannya sesuai dengan keinginan. Ini contoh bagaimana Anda menempatkan gambar pada dokumen Microsoft Word, baik menggunakan insert picture from file atau this device, ya, ataupun menggunakan insert picture from online picture. Cukup jelas?